sore, terima kasih untuk kesempatan yang dimana saya boleh ada bersama dengan Ibu, yang dimana saya ingin mewawancarai Ibu, yang dimana Ibu adalah selaku pengusaha pembudidaya tanaman anggrek. Namun sebelum itu, sebelum memulai dengan wawancara, saya ingin mengetahui ini dengan Ibu siapa? Ibu Ita. Oke, Ibu Ita, kita langsung saja dengan wawancaranya. Tetapi sebelum itu saya juga ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Apriani Agustina Laheo. Saya dari UPPJJ UP Kupang, program agribisnis penyuluhan pertanian. Oke, kita mulai dengan sesi wawancara. Kita mulai dengan pertanyaan pertama, Ibu. Berapa total modal usaha yang dikeluarkan untuk memulai budidaya anggrek? Total modal usaha terdiri dari pembelian bibit, media tanam, peralatan, biaya tenaga kerja awal, dan biaya personal seperti listrik dan air. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang kedua. Komponen modal mana yang paling besar dalam budidaya anggrek? Biasanya modal terbesar adalah untuk pembelian bibit dan media tanam karena kualitas bibit sangat mempengaruhi hasil. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Bagaimana cara mengalokasikan modal usaha secara efisien? Cara untuk mengalokasikan modal usaha dengan secara efisien dengan memperhitungkan kebutuhan utama seperti bibit dan media tanam terlebih dahulu, lalu mengoptimalkan biaya tenaga kerja dan operasional. Apakah modal usaha tersebut termasuk biaya operasional bulanan? Modal usaha awal biasanya termasuk biaya persiapan dan pembelian bahan, sementara biaya operasional adalah biaya rutin yang dikeluarkan selama proses budidaya. Oke, kita lanjut. Apakah ada modal cadangan yang disiapkan untuk mengatasi risiko dalam budidaya anggrek? Idealnya adalah modal cadangan untuk biaya tak terduga seperti serangan hama atau kerusakan alat. Bagaimana cara menghitung pengembalian modal dari budidaya anggrek? Dengan membandingkan total pendapatan dari penjualan anggrek dengan total modal dan biaya produksi. Apa saja komponen biaya tetap dalam budidaya anggrek dan berapa total biaya tetap per bulan? Komponen biaya tetap usaha budidaya anggrek meliputi yang pertama sewa lahan 2 juta, upah tenaga kerja 900, transportasi 500, biaya listrik 1.200.000, biaya penyusutan 3.937.990 rupiah. Total biaya tetap per bulan adalah 8.537.990 rupiah. Berapa total biaya variabel yang dikeluarkan dalam usaha budidaya anggrek selama 1 tahun? Total biaya variabel usaha budidaya anggrek selama 1 tahun adalah 1.849.100 rupiah, yang terdiri dari biaya bibit anggrek, media tanam, pupuk, pestisida, kardus, lakban, dan pot plastik. Apa saja investasi yang diperlukan pada tahun pertama untuk usaha budidaya anggrek dan berapa total nilai investasinya? Investasi pada tahun pertama meliputi pembelian greenhouse, rak, alat, sprayer, panci kukusan, ember, pinset, kawat, kompor, baskom, gunting, semprot air, selang air, instalasi listrik dan air, keran air seperti serta pot plastik kecil dan besar. Total investasi tahun pertama adalah 11.078.500 rupiah. Berapa biaya penyusutan investasi per bulan dan bagaimana pengaruhnya terhadap total biaya tetap? Biaya penyusutan investasi per bulan adalah 3.153.983 rupiah. Biaya penyusutan ini termasuk dalam biaya tetap sehingga meningkatkan total biaya tetap menjadi 8.537.950 rupiah per bulan.
Bagaimana proyeksi pendapatan dari penjualan anggrek dalam 1 tahun? Proyeksi penerimaan dari penjualan, Apakah usaha budidaya anggrek ini diperkirakan menghasilkan keuntungan? ya, usaha ini diperkirakan menghasilkan keuntungan. Total penerimaan selama 1 tahun adalah 11.792.000, sementara total biaya tetap dan variabel selama 1 tahun, biaya tetap bulanan kali 12 ditambah biaya variabel sekitar Rp9.514.880, Rp8.537.990 dikali 12 ditambah Rp1.849.100 sama dengan Rp111.363.980. Namun karena ini adalah biaya bulanan, mungkin perlu diperhatikan bahwa biaya tetap dan biaya penyusutan sudah termasuk dalam perhitungan tahunan. Jika menghitung lebih detail, perlu memperhatikan penyusutan yang sudah termasuk dalam biaya tetap. Berapa nilai sisa investasi setelah umur ekonomis dan bagaimana nilai ini mempengaruhi keputusan investasi? Nilai sisa investasi setelah umur ekonomis bervariasi. Misalnya greenhouse 2 memiliki nilai sisa Rp1.166.667 setelah 3 tahun. Rak GH 2 500.000 dan total nilai sisa keseluruhan sebesar Rp3.193.983. Nilai sisa ini penting untuk memperhitungkan depresiasi dan keputusan investasi ulang atau penggantian alat pada masa depan. Oke, terima kasih Ibu untuk informasi yang Ibu sudah jelaskan kepada saya. Semoga usahanya lebih sukses, lebih maju, dan semoga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.